adalah mengenai vaskuler ya, dari jantung itu, dari coronary artery ya. Arteri koronernya adalah arteri utama yang memberikan suplai vaskularisasi, suplai oksigen ke jantung itu sendiri ya. Jadi jantung itu menghidupi orang lain dan dia juga menghidupi diri sendiri. Jadi dia memompa untuk dua tujuan, memberikan suplai oksigen dan nutrisi untuk seluruh organ, dan suplai dan oksigen untuk dirinya sendiri. Yang dari dirinya sendiri adalah eh, dia menyalurkan darahnya yang berisi oksigen ya ke jantung itu melalui pembuluh darah yang mengelilingi jantung, namanya coronary artery ya gitu. Nah, coronary artery adalah suatu koroner ya. Nah, koroner ini pembuluh darah ini pada perjalanannya akan mengalami aterosklerosis ya. Aterosklerosis yang di kemudian hari akan menyebabkan terjadinya stiffness ya, dan juga terjadinya suatu ruptur dari plak. Di plak itu aterosklerosis yang terjadi pada vaskuler itu mempunyai dinding ya, selubung yang namanya adalah kapsula fibrosa ya, fibroscap ya. Nah, fibroscap itu akan mengalami penipisan dan juga bisa mengalami ruptur. Ketika ruptur, maka isi dari fibroscap itu tadi, yaitu plak aterom, itu akan menyumbat ya, dan terjadilah suatu akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut ya. Baik, ini teman-temanmu sudah aktif belum? Belum nih. Saya lihat masih off cam ya. Sudah hadir belum ini? Mungkin untuk teman-teman bisa on cam semua ya. Jadi ini suatu kuliah ya. Kuliah ini Anda harus tune in ya, Dek. Jangan disambi ya. Karena kalau Anda menyambi atau membarengi kuliah ini dengan aktivitas lain, hampir bisa dipastikan Anda tidak mendapatkan ilmu yang memadai. Ya. Jadi kalau kuliah itu memang harus duduk ya di depan gadget Anda ya. Perhatikan betul karena itu akan banyak hal-hal yang ilmu yang akan bisa ditransfer ya. Tapi kalau Anda menganggap kuliah ini, melakukan kuliah ini sambil lalu, ya, maka hampir bisa dipastikan Anda tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kuliah ini. Ya. Anda sendiri yang akan rugi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak off cam ya. Ya, ini akan saya share. Sudah bisa kelihatan belum? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Hmm, ya, baik. Ya, jadi dalam pengetahuan dalam ilmu koroner ya, vaskuler ya. Ini ada yang dinamakan suatu akut coronary syndrome. Sindrom koroner akut.
Ya, apa itu? Ada suatu sindrom kumpulan gejala yang melibatkan eh, event atau kejadian di dalam arteri koroner. Ya. Apa yang terjadi di situ adalah penyumbatan trombosis. Trombosis ini akan menyebabkan yang namanya infak, ya, infak miokard. Di situ karena ada pembuluh darah, kemudian kerak tadi, plak tadi lepas, ya, pecah, isinya keluar semua, dia akan menyumbat, dan sumbatan dari distal dari trombosis itu akan terjadi nekrosis. Nah, apa faktor risiko infak miokard akut? Adalah merokok, ya. Kemudian kadar kolesterol, yaitu HDL total kolesterol, ya, HDL yang rendah, LDL yang tinggi, ya, kemudian hipertensi, ya, LDL ini lemak jahat, ya, HDL lemak baik, hipertensi darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, usia lanjut. Jadi ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Ada modifiable, ada yang non modifiable. Yang bisa dimodifikasi adalah merokok, ya, kolesterol, hipertensi, diabetes, ini bisa dimodifikasi semua. Semua penyakit penyerta bisa dimodifikasi, artinya bisa diobati. Tapi yang ada 3 hal yang tidak bisa diobati, yaitu usia. Usia tua tidak mungkin kita kembalikan ke muda. Kedua adalah seks, ya. Laki-laki lebih sering terkena sampai terjadinya menopause, ya, pada wanita, maka angka kejadiannya kurang lebih sama. Dan yang ketiga adalah genetik, yaitu bakat, ya, bakat seseorang untuk terkena suatu kejadian akut coronary syndrome. Jadi 3 hal tadi, usia, seks atau jenis kelamin, dan genetik. Ini adalah 3 hal pokok yang tidak bisa dimodifikasi sama sekali. Nah, faktor predisposisi apa? Faktor yang meningkatkan, ya, meningkatkan seseorang itu untuk terkena, ya, koroner. Kalau faktor triggering factor itu yang mencetuskan. Kalau predisposisi itu yang meningkatkan, ya, meningkatkan risiko, ya. Apa? Yang pertama adalah obesitas, yaitu berat badan gemuk, ya, di mana BMI-nya lebih dari 25 kg per meter persegi, ya. Yang kemudian obesitas dengan obesitas abdominal, ya, central obesity. Itu apabila lingkar pinggang dewasa laki-laki 94 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Dan waist hip ratio, jadi lingkar perut dibanding lingkar pinggang, ini perbandingannya adalah 9/10. Ya, lebih dari 9/10. Harusnya kan pinggang itu lama perut besar pinggang, ya. Nah, tapi ini kejadiannya pinggang lebih besar daripada perut lebih besar daripada pinggang. Waist hip ratio. Waist itu lingkar perut, hip itu lingkar pinggang, ya. Jadi kalau Anda ukur dengan meteran, ya, itu yang waist-nya dibandingkan dengan hip-nya itu 9/10 lebih. Untuk wanita 8/10 lebih, ya. Kemudian kebiasaan kurang aktivitas, ya. Ke kampus naik motor, ya, padahal kosnya di sekitar jalan planet-planet, itu kan suatu hal yang apa namanya, pembiasaan yang kurang baik, ya. Ke kampus naik motor itu atau naik kendaraan mobil itu kurang baik, kecuali kos Anda dengan kampus dengan posisi rumah Anda itu adalah jauh, lebih dari 1 kilo. Cuman kalau di bawah 1 kilo, jangan biasakan dengan naik kendaraan. Ya, ini akan menjadi bom waktu pada akhirnya. Kemudian riwayat keluarga menderita infak miokard akut di usia muda. Yaitu laki-laki di bawah 55 tahun, perempuan di bawah 65 tahun. Kemudian etnik tertentu, ya. Kemudian faktor psikososial. Risiko yang kondisional apa? Itu adalah kadar trigliserid yang tinggi, kadar homocysteine serum yang tinggi, kadar lipoprotein yang tinggi, faktor protrombotik, ya, misalnya fibrinogen, ini faktor 1, ya. Kemudian penanda inflamasi yaitu CRP.
Gejala PJK bagaimana? Penyakit jantung koroner adalah nyeri dada. Ya, nyeri dada ini yang namanya nyeri dada yang tipikal, yang khas. Ya, nyeri dadanya namanya nyeri dada kalau yang tipikal yang merujuk pada kejadian akut koroner sindrom. Ya, nyeri dada yang berhubungan dengan koroner namanya angina pectoris, angina pectoris. Ya, nah ada tiga bentuk ya, yaitu pertama angina pectoris stabil, kedua adalah unstable, angina pectoris unstable, yang ketiga adalah akut coronary syndrome atau infak miokard ya, infak miokard. Nah, angina pectoris stable itu tidak ada tidak ada perlakuan uh, khusus ya yang sifatnya intervensi. Cuman harus tetap di follow up ya dan dilihat uh, seberapa berat sumbatan yang terjadi. Cuman dia tidak harus masuk ICU. Tapi kalau angina pectoris uh, stable itu berarti ketika nyeri dada terjadi tidak lebih dari 20 menit ya, dan hilang dengan istirahat, hilang dengan pemberian nitrat ya, preparat nitrat. Nitrat itu adalah vasodilator koroner ya. Nah, tapi kalau unstable, jadi kan stable ya, kedua unstable, unstable angina pectoris itu tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa seperti itu. Nah, dia lebih dari 20 menit ya, nyeri dadanya lebih dari 20 menit, khas ya nyeri dadanya ya, tidak bisa membaik dengan istirahat atau pemberian oksigen ya, dan bahkan kadang-kadang dengan pemberian nitrat juga tidak segera membaik. Ini khas untuk yang kegawatan ya, kita ngomong kegawatan dan non kegawatan. Yang non kegawatan adalah stable angina pectoris, angina pectoris stabil ya, APS atau SAP, stable angina pectoris. Kemudian yang kedua unstable, itu yang kegawatan ya, dan yang ketiga adalah infak miokard. Infak miokard itu bisa STEMI, ST elevation myocard infarction, atau NSTEMI, N non ST elevation myocardial infarction. Ya, artinya infak miokard, kematian jantung disertai dengan ST elevasi pada ECG-nya. Dan satu lagi tidak disertai dengan ST elevasi. Tapi terjadi suatu kematian otot jantung. Ya. Nah, bagaimana nyeri dadanya yang serius kalau ada akut coronary syndrome itu adalah seperti ini. Nyeri dada yang baru kurang dari sebulan, ada perubahan kualitas nyeri ya, nyeri dadanya frekuensinya meningkat ya. Kemudian nah, nyeri saat istirahat ya, tidak hilang dengan istirahat atau nitrat sublingual. Ada gejala penyerta lain namanya angina equivalent syndrome symptom. Jadi simptom atau gejala setara dengan angina pectoris. Itu sesak nafas, perasaan melayang, dan pingsan. Dari sini ada ditanyakan adik-adik? Belum, Dokter. Ya, oke. Nah, gejalanya nyeri dada pada IMA itu biasanya berlangsung lebih dari 20 menit. Ya. Kemudian retrosternal, lokasinya di tengah atau kiri dada, ya. Kemudian menjalar ke rahang sini, ke punggung dan ke lengan kiri. Jadi seperti sampai ada kesetrum atau lemas pada tangan kiri, terutama di daerah ulnar ya. Rasa nyerinya seperti tertekan benda berat, diremas-remas, ya, terbakar atau ditusuk. Kemudian diikuti keringat dingin, mual dan muntah, lemas, pusing, melayang, dan pingsan. Ya. Tindakan yang harus dilakukan apa pada pasien dengan dugaan IMA pada praktek dokter umum ya.
berikan preparat acetosal. Berapa? 300 mg. Ya, gram itu adalah bisa 100 mg sebanyak 3 tablet atau 80 mg 4 tablet, 320 ya. Kemudian adalah berikan nitrat. Ya. Nitrat ini adalah preparat untuk vasodilator koroner. Terus yang berikutnya adalah lakukan ECG. Jadi Anda bisa memberikan nitrat sebelum melakukan pemeriksaan ECG. Ya. Setelah itu pasang akses intravena, pasang infus. Ya. Terus atasi nyeri dengan morfin. Yang Anda bisa lakukan di UGD, pemberian morfin ya. Jadi koroner itu ada yang kronik ya. Kronik aterosklerosis, bisa yang akut aterosklerosis. Ya. Kalau akut coronary syndrome, ini kegawatan. Sindrom koroner akut ada 3 ya. Ingat ya. Yang pertama adalah ST elevation, myocardial infarction, and ST elevation, myocardial infarction. Yang ketiga adalah unstable angina. 3 ini kegawatan yang harus dilakukan di UGD dan berlanjut ke ruang kegawatan jantung. 3 ini ya. Sedangkan stable angina pectoris tidak perlu rawat inap di ruang gawat jantung. Nah, bahan di rumah sakit adalah mengatasi nyeri, melakukan reperfusi sedini mungkin. Reperfusi itu artinya melakukan revaskularisasi begitu ya istilahnya ya. Atau reperfusi itu adalah kembalinya aliran pembuluh darah, itu reperfusi. Sedini mungkin. Ya, karena aliran darah tadi kan sempat buntu, maka harus segera dialirkan sedini mungkin. Dan yang ketiga adalah mengatasi aritmia. Nah, diagnosis IMA menurut WHO 2 dari 3 harus terpenuhi, yaitu nyeri dada yang tipikal, yang khas. Kedua adalah perubahan gambaran rekam jantung. Dan yang ketiga adalah peningkatan kadar enzim jantung. Ya, nanti akan diikuti juga oleh penurunan kadar enzim jantung. Jadi 2 dari 3 bisa nyeri dengan ECG, bisa nyeri dengan kardiak enzim yang meningkat, atau ECG yang abnormal dengan kadar enzim jantung yang meningkat. Ya, atau nyeri dada dengan kardiak enzim yang meningkat. Anda bisa pilih 2 dari 3 positif, maka diagnosisnya tegak untuk infak miokard akut. Dan jantung yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan CKMP, troponin, khususnya yang I, kemudian CPK, yaitu fosfokinase, kemudian SGOT, ST ya, aspartat aminotransferase, LDH, dan myoglobin. Nah, jantung, troponin, dan CKMP. Ini akan meningkat dengan cepat 4-8 jam pasca infak. Ya, dan diagnosis tegak nanti apabila Anda temukan peningkatan enzim jantung pada 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Ya, peningkatan troponin yang hanya sekali pada pengukuran sudah merupakan diagnosis infak miokard akut. Ya, kadar enzim yang terus-menerus meningkat bukan diagnosis IMA. Nah, apa yang harus Anda lakukan segera? Penilaian dan stabilisasi hemodinamik. Ya, monitoring ECG, berikan aspirin, ya, dikunyah atau dihancurkan sehingga efek kerjanya cepat. Jadi bukan ditelan, dihancurkan. Sendok atau pakai mortar, ya. Kemudian Anda masukkan di sublingual. Berikan oksigen nasal kanul, ya, atau sungkup. Ya, berikan nitrat sublingual kecuali sistoliknya kurang dari 90 mm Hg. Karena nitrat menurunkan tekanan darah. Nah, pasang akses pembuluh darah IV, ya. Ambil sampel darah untuk enzim jantung, darah lengkap, renal function test, gula darah, dan profil lipid. Atasi nyeri dengan morfin. Jadi infak miokard itu bisa di jantung depan, ya, jantung inferior, posterior, dan jantung kanan. Jadi lokasi-lokasinya itu ya, depan,
inferior, posterior, dan jantung kanan. Semuanya menggunakan morfin sebagai anti nyerinya, drug of choice-nya. Ya. Kecuali inferior, maka digunakan petidin. Ya. Ini berikan morfin 2-5 mg IV, diulang tiap 5-15 menit sampai nyerinya hilang. Ya, atau sampai timbul tanda intoksikasi morfin. Potensi, depresi nafas, dan muntah hebat. Ini tanda intoksikasi morfin. Nah, sebaiknya dilakukan injeksi intramuskular, ya. Kemudian segera pertimbangkan untuk dilakukan reperfusi dengan trombolitik atau primary PTCA, ya, primary transluminary coronary angioplasty. Jadi coronary angioplasty adalah melakukan tindakan perbaikan pada koroner, ya. Transluminary itu menggunakan kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah koroner. Nah, sekarang kita membahas tentang terapi trombolitik. Trombolitik ini indikasinya adalah gejala yang sesuai dengan infak miokard tadi, ya, nyeri dada yang khas, yang kardiak chest pain, ya. Kemudian perubahan ECG yaitu peningkatan ST, ya, segmen ST lebih dari 0,1 mm, jadi lebih dari 1 kotak, ya, pada minimal 2 sandapan yang berdekatan, atau adanya gambaran bundle branch block baru atau diduga baru. Jadi kalau Anda menemukan right bundle branch block, ya, atau left bundle branch block baru, atau diduga ini adalah suatu infak miokard. Kemudian onset nyeri dada, kapan dilakukan trombolitik? Trombolitik ini sesuatu keadaan yang penting, ya, jadi harus diawasi dalam waktu 1 jam itu pemberiannya, karena risiko trombolitik itu adalah terjadinya aritmia sampai ventricular tachycardia maupun ventricular fibrilasi. Kalau kurang dari 6 jam diberikan sejak onset nyeri dada, maka sangat bermanfaat. 6-12 jam bermanfaat, lebih dari 12 jam tidak bermanfaat. Dan tindakan politik ini sebaiknya dilakukan di UGD dan sama dengan harus dilakukan pemantauan terhadap irama jantung, tekanan darah, kesadaran dan keluhan penderita. Ya. Trombolitik dilakukan segera, tidak usah menunggu di rumah sakit besar, ya. Dan hal yang harus dilakukan saat memindahkan pasien yang telah mendapatkan terapi trombolitik ke rumah sakit besar adalah pasien dirawat dengan hati-hati, ya. Kalau ke rumah sakit besar terdekat, ya, ambulannya harus dilengkapi dengan defibrilator, ya, disertai dokter atau paramedis yang terlatih melakukan ACLS, ya, Advanced Cardiac Life Support, ya. Irama jantung harus dimonitor dan beritahu dokter yang di rumah sakit tujuan sehingga pasien segera dapat masuk ke ICC, Intensive Cardiac Care Unit. Ya, walaupun jadi komplikasi, misalnya ada edema paru atau aritmia, maka pemberian trombolitik tidak boleh ditunda. Ya, edema paru akut atau aritmia harus segera ditangani bersamaan dengan pemberian trombolitik. Dan bagaimana penanganan di ICCU atau CVCU? Yaitu pasien tidur di tempat tidur total, ya, minimal 12 jam. Setelah itu mobilisasi dini pada pasien dengan infak tanpa komplikasi. Ya. Kalau pasien hemodinamiknya tidak stabil, misalnya aritmia berulang, ya, jadi dekom, kutlang-udim, ya. Dekom itu dekompensatio cordis, ya, atau gagal jantung, maka pasien akan menemukan perawatan inap yang lebih lama. Sedasi dapat diberikan, penggunaan bedside commode dan bedside washing umumnya aman, jadi mandi di tempat tidur, ya, dengan diseka, ya. Kemudian penggunaan laksan. Mengapa digunakan laksan atau laksatif atau obat pencahar? Yaitu untuk mencegah pasien mengejan, ya, karena mengejan nanti bisa memperburuk keadaan. Kemudian dimonitor keadaan umum, vital sign, oximetri, dan rekam jantung serial
setiap hari ya. Minimal setiap hari. Nah, bagaimana farmakoterapinya? Oksigennya diberikan 2-4 liter per menit. Aspirin tadi sudah diberikan. Gunakan beta blocker. Karena heart rate yang tinggi di atas 100 ya, itu terbukti meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Ya. Kemudian berikan ACE inhibitor, golongan obat antihipertensi, yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian nitrat, ya, preparat yang harus Anda punya di rumah sakit, di praktek Anda. Kemudian kalsium channel blocker, kemudian obat anti agregasi trombosit seperti asetosal atau yang dikenal dengan aspirin dan clopidogrel ya. Kemudian antagonis reseptor glikoprotein 2B3A ya kalau ada, dan penggunaan obat statin, obat anti kolesterol ya. Komplikasi IMA yang tersering adalah 4. Yang pertama adalah aritmia, bisa aritmia dengan denyut jantung lebih dari 100, atau aritmia dengan denyut jantung kurang dari 60. Aritmia itu adalah misalnya adalah ventricular fibrillasi, ventricular tachycardia, ventricular extrasystole, atrium fibrilasi, AIVR, accelerated intraidioventricular rhythm. Kemudian aritmia yaitu sinus bradikardi, AV block, dan asistol. Kemudian kedua adalah disfungsi ventrikal kiri, yaitu berupa gagal jantung sampai ke shock. Ya, shock itu apabila tensinya drop, nadinya tinggi. Jadi hipoperfusi jaringan. Shock itu kalau per definisi adalah hipoperfusi jaringan. Kemudian hipotensi ya, infak ventrikal kanan karena akibat infak ventrikal kanan. Kemudian lain-lain adalah nyeri dada pasca IMA, preinfark, angina pasca infak, perikarditis, trombus ventrikal kiri, dan emboli arterial, trombosis vena dalam. Lama perawatan berapa? Tanpa komplikasi biasanya 3-5 hari. Baik, adik-adik sekalian. Mengenai infak miokard akut. Dari sini ditanyakan, silakan. Saya bertanya lagi, sudah jelas semuanya? Sudah gitu, Dok. Oke. Ini ujiannya kapan? Untuk ujiannya hari bentar. Hari apa? Hari apa ujiannya? Minggu depan atau minggu ini? Minggu depan, dokter. Depan Hari apa? hari Senin. Hari Senin. Senin. Hari Senin. Gitu. Oke, baik. Baik kalau gitu. Kemarin ada di sini alam syah itu di sini ya? Alam. Ada yang mahasiswa namanya Alam enggak? Itu ada, dokter, sepertinya. Namanya Alam enggak ada ya? Bahkan. Enggak ada ya. Oke, baik. Oke, baik dari sekalian. Kuliah ke depan yang ketiga adalah tentang hipertensi ya. Hipertensi itu agak panjang kuliahnya. Nanti kuliah berikutnya berapa ini? Oke, Sangat mas, dokter.